Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dela SR. Buat kamu yang lagi di fase pengen berubah tapi bingung mulai dari mana, video ini bisa jadi jawaban buat kamu. Sebelum itu, aku mau tanya dulu. Pernah nggak sih kamu berkata dalam hati, nanti aja aku berubah, nanti aja aku mulai sholat tepat waktu, nanti aja aku berhijrah kalau sudah siap. Kadang hal itu suka muncul terbesit di dalam hati tanpa kita sadari. Padahal masalahnya, siapa yang bisa menjamin kita masih punya waktu sampai nanti? Pernah kepikiran gak teman-teman? Setiap hari kita membuat rencana untuk masa depan, kita memikirkan kuliah, pekerjaan, cita-cita, bahkan rencana bertahun-tahun ke depan. Tapi satu hal yang sering kita lupakan adalah bahwa umur tidak pernah memberitahu kapan ia akan berakhir. Kalau kalian lagi merasa di fase ini, kalian gak sendirian. Bahkan aku juga pernah di posisi itu. Dan mungkin sekarang aku juga sedang mengalami hal itu. Perasaan cemas terhadap masa depan itu memang hal yang sangat wajar. Kalau ada teman-teman yang merasakan hal ini, yang selalu mencemaskan masa depannya, yang overthinking bagaimana ke depannya dia bisa membahagiakan orang-orang di sekitarnya yang ia sayangi, bisa membuat orang yang disayanginya tersenyum bahagia atas pencapaian dan keberhasilannya, itu adalah hal yang wajar. Karena kita hidup di dunia ini harus memiliki tujuan, agar hidup bisa lebih terarah. Ingat, boleh kita mengejar apapun yang kita inginkan di dunia ini, masa depan terbaik, membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan pencapaian kita. Tapi ingat, jangan terlalu overthinking karena kita hidup dalam kendalinya Allah. Kita boleh berusaha dan berdoa, berencana, tapi Allah lah yang menentukan. Terkadang dengan kita mengingat masa depan, kita akan lebih bersemangat, kita akan lebih hidup ini terasa berarti dan layak diperjuangkan. Aku juga pernah ada di posisi itu. Aku ingin membuat orang-orang sekitar aku tersenyum, bisa melihat mereka bahagia dengan pencapaian aku. Sampai-sampai setiap malam aku overthinking, gimana cara mewujudinnya, dari mana aku harus memulainya. Dulu aku ingin kuliah, tapi keadaan ekonomi aku yang kurang dan aku harus menunggu beberapa tahun untuk bisa melangkah ke kuliah. Aku sudah ketinggalan. Pada saat itu teman-teman aku sudah hampir lulus dan aku baru mau mulai masuk. Tapi ketahuilah bahwa tidak ada yang ketinggalan, karena setiap orang itu ada porsi bahagianya masing-masing pada waktunya. Ingat, semua orang punya harapan, semua orang punya mimpi, semua orang punya cita-cita dan keinginan. Dan mereka juga ingin mewujudkan itu dan melakukan yang terbaik untuk orang tuanya, untuk orang-orang di sekitarnya. Hal ini aku alami sendiri. Aku berusaha mati-matian untuk bisa mewujudkan impian-impian aku, untuk bisa membuat orang tua aku bangga. Dan di situ benar-benar ujiannya luar biasa. Kadang aku juga suka ngeliat teman-teman aku udah ngerasa ketinggal jauh karena mereka sudah melangkah lebih jauh dari aku. Hidup itu gak segampang apa yang kita pikirkan. Banyak sekali ujiannya untuk menggapai apa yang kita inginkan. Pernah waktu itu aku benar-benar ngerasa insecure, aku benar-benar ngerasa ketinggalan karena teman-teman aku yang seumuran aku itu, waktu aku masih di 19 tahunan ya, aku tuh baru keluar dari pondok dan tiba-tiba aku ngeliat teman-teman aku udah pada menikah dan mereka udah punya anak, bahagia dengan suami-suami mereka dan juga kehidupan mereka gitu. Tanpa aku tahu di situ ujiannya tuh apa gitu. Aku hanya menilainya dari luar gitu. Dan waktu itu aku ngerasa kayak dikejar umur, udah berusia 19, 20, 21, 22 gitu. Dan aku tuh ngerasa insecure banget di saat aku ngelihat teman-teman aku udah pada nikah, pada punya anak, pada kehidupannya masing-masing. Mereka ada yang sampai kuliah, bahkan mereka ada yang udah sukses di usia muda. Mereka bisa sekolah tinggi, kuliah, dan aku di situ ketika teman-teman aku udah pada berhasil. Aku berusia 20 tahun ngerasa dikejar sama umur, ada tekanan dari orang tua untuk menikah di usia muda gitu.
karena emang teman-teman aku banyak udah yang menikah dan punya anak gitu. Aku ngerasa di situ padahal aku punya impian besar untuk mewujudkan impian aku, cita-cita aku, dan ngerasa berat banget untuk melangkah karena ada beberapa hal yang pro kontra gitu ya antara aku dan kedua orang tua aku. Lulus dari pesantren, aku pulang ke rumah dan berniat ingin melanjutkan pendidikan tinggi ke kuliah gitu. Tapi memang karena rezekinya belum ada, jadi aku harus sabar menunggu, dan di situ aku mulai ngerasa insecure dan putus harapan. Terkadang kita suka mikir bahwa rencana yang kita sudah susun rapi itu akan mulus-mulus aja. Bahkan kita ngerasa hal yang kita inginkan itu yang terbaik menurut kita. Padahal belum tentu hal yang terbaik menurut kita itu baik menurut Allah. Nah, jadi intinya apa dari cerita tadi? Bahwa memang setiap orang itu punya kehidupan dan cerita masing-masing. Cukup sekarang kita pasrah dengan takdir yang telah Allah kasih untuk kita. Kita boleh berusaha dan berdoa, tapi tetap takdir Allah yang tentukan. Nah, di situ aku udah mulai suuzon sama Allah. Kenapa ya Allah, teman-teman aku sudah pada sukses, teman-teman aku sudah pada berhasil, dan kenapa aku masih di sini-sini aja? Tapi ternyata setelah aku bersuuzon, aku mulai, ya Allah maafkan aku gitu. Aku ingin kembali mendekat kepadamu. Waktu itu aku ngerasa hancur, kisah cinta aku berantakan, dan aku gak nemuin seseorang yang benar-benar tulus dan tepat buat jadi pendamping hidup aku. Juga waktu itu ingin kuliah, ingin berpendidikan tinggi, aku juga harus terhambat karena masalah ekonomi, dan juga ya omongan-omongan dari orang lain yang gak enak gitu. Tapi di situ dari semua kepahitan yang aku alami, ternyata aku menemukan titik solusi. Dari kegagalan itu aku belajar dan aku tersadar bahwa ternyata Allah telah menyiapkan yang terbaik buat aku di depannya, yang gak sama sekali aku sangka-sangka. Dan yang lebih aku terharunya itu bukan masalah pencapaiannya aku, Allah, dan di situ aku ngerasa tenang karena aku bisa lebih dekat lagi kepada Allah. Dunia ini bukanlah tujuan, dunia ini hanya tempat untuk mencapai tujuan. Dan aku tersadar dengan ujian-ujian itu, dengan segala kepahitan itu yang membuat aku sadar untuk kembali mendekat kepada Allah. Karena dunia itu semakin kita kejar, dia itu akan semakin menjauh. Dunia itu seperti bayangan, jadi ketika semakin kita mengejar dia itu akan lari. Dia gak akan pernah bisa kita gapai. Semakin kita terus mengejar dunia itu tidak akan ada habisnya. Nah, perlu diingatkan bahwa sejauh-jauhnya kita berpikir, berekspektasi, dan melangkah lebih jauh untuk kehidupan dunia kita yang lebih baik, kita mengejar sebagaimanapun kehidupan kita di masa depan, kebahagiaan. Tapi perlu diingatkan bahwa akhirat kita itu adalah tujuan utama kita. Jangan sampai kita menghabiskan kehidupan kita hanya untuk dunia semata, sampai kita lupa dengan akhirat yang harus kita persiapkan. Kalau kita terlalu menghabiskan waktu kita untuk mengejar dunia, lantas bagaimana dengan akhirat kita? Apa yang akan kita bawa kepada kehidupan yang kekal, abadi, dan panjang itu? Karena kita akan hidup sendiri, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal kita. Oleh karena itu, kepada teman-teman semuanya yang ingin kembali kepada Allah, yang ingin hijrah, jangan kalian tunggu nanti. Jangan tunggu nanti. Ayo kita bareng-bareng. Ayo kita bareng-bareng hijrah, memperbaiki diri, mengingat bahwa tujuan kita itu bukan hanya di dunia semata, tapi ada akhirat yang menanti kita. Ayo kita persiapkan akhirat kita, jangan sampai kita terlena oleh kehidupan dunia sampai tidak mempersiapkan akhirat kita. Itu saja video kali ini. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan ada guna dan manfaatnya. Kalau kalian suka, kalian like, komen, subscribe, dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman. Siapa tahu di antara teman kalian ada yang membutuhkan motivasi ini. Ayo kita gerak melangkah menuju Allah dengan hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.